Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru teman-temannya. Nah, di video kali ini seperti biasa kita akan ngebahas iOS terbaru lagi, yaitu iOS 18.4.1 yang udah rilis teman-temannya. Dan gue secara pribadi memang sangat banget berharap iOS 18.41 ini cepat-cepat muncul. Karena dari yang gue rasakan untuk iOS 18.4 sendiri itu banyak trouble-nya di iPhone 13 gue teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go! Oke guys, seperti biasa, jadi kalau untuk iOS 18.41 ini untuk besaran filenya itu di angka 276,7 MB. Dan di sini this update provide important bugs fix teman-teman. Jadi security update, kemudian ada untuk wireless CarPlay teman-temannya di beberapa kendaraan teman-temannya. Nah, jadi di sini kalau untuk size-nya itu random ya. Kalian bisa mungkin lebih besar ataupun lebih kecil, jadi kalian nggak perlu terlalu khawatir. Tapi kalau di device gue ini di angka 276,7 MB teman-temannya. Nah, jadi di sini gue akan langsung masuk ke bagian iPhone storage karena banyak yang report ke gue juga kalau misalkan untuk storage di iOS-nya itu membengkak tiba-tiba, ada yang di angka 17 sampai 18 GB teman-temannya. Nah, ini kita cek bareng-bareng. Jadi di sini teman-temannya kalau misalkan gue cek di bagian iPhone storage, di sini kalau untuk iPhone storage gue secara pribadi di sini tuh di angka 11,69 GB. Jadi tidak ada permasalahan sama sekali teman-temannya. Jadi kalau misalkan untuk dari sisi storage-nya aman sih kalau dari gua guys ya. Dan kalaupun misalkan kalian itu ada yang storage-nya gede banget, kalian jangan khawatir karena menurut gua secara pribadi secara berkala dia akan turun pelan-pelan teman-temannya. Ini yang bisa gua update ke kalian. Kemudian kalau untuk dari sisi baterai gue tuh sebelumnya di angka 89%. Jadi sekarang setelah gue update ke 18.41 di sini tetap masih di angka 89%. Jadi kayaknya udah hampir setengah tahun ya, bentar lagi baterai gue tuh nggak pernah mengalami penurunan lagi sejak di 89% ini teman-temannya. Nah, jadi kalau misalkan mau dicek sekarang iPhone gue tuh udah running di 18.41 teman-temannya. Nah, jadi buat kalian yang pengen update iOS, gue sarankan kalian untuk menggunakan sinyal WiFi. Karena kenapa? Sinyal WiFi itu stabil. Jadi itu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti booting tiba-tiba atau boot loop teman-temannya, atau mungkin update iOS-nya itu nggak benar-benar 100% lengkap, jadi mengalami error secara softwarenya, tiba-tiba jadi booting. Jadi saran gua doang sih teman-temannya. Nah, jadi sekarang kita lanjut lagi guys ya. Oke guys, jadi ini adalah iPhone SE 2. Jadi untuk iPhone SE 2 ini pas gue beli awal itu running di iOS 18.5. Jadi 18.5 itu dan 18.4 ada satu kesamaan bugsnya. Jadi pas kalian misalkan buka di bagian search, di bagian setting ini, kalian buka di bagian search, kemudian kalian ketik iMessage teman-temannya. Pas di 18.5 itu tidak muncul sama sekali pencariannya, alias nihil. Jadi benar-benar nggak ada fungsinya kalian ngetik pencarian di sini teman-temannya. Pun dengan iOS 18.4 banyak yang memberitahukan ke gue bahwa mereka tuh nggak bisa menggunakan kolom pencarian karena nggak ada apa-apa hasilnya. Diketik iMessage pun tidak muncul apa-apa. Nah, jadi kalau misalkan di 18.5 di beta itu memang gue rasakan setelah gue downgrade ke 18.4 ini berfungsi teman-temannya di iPhone SE 2 teman-temannya. Tapi kalau misalkan untuk di iPhone 13 gue tidak mengalami hal yang disebutkan seperti di kolom pencarian search itu tidak bisa dicari. Jadi di sini teman-teman, buat kalian yang memang sebelumnya mengalami masalah di kolom pencarian setting, sekarang itu kalian udah bisa lagi untuk mencari aplikasi-aplikasi yang ada di pengaturan kalian teman-temannya. Jadi untuk bugs yang nggak bisa nyari aplikasi yang ada di kolom search setting, sekarang itu udah diperbaiki oleh Apple dan memang gue bisa buktikan ini bisa berfungsi teman-temannya di 18.4.1. Oke, selanjutnya gue akan ke Facebook. Jadi di Facebook ini kita itu biasanya kalau misalkan mau buka message tinggal geser ke kanan teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi dia akan muncul lagi hitam-hitam seperti ini, dan ini tuh memang akan seperti ini, tidak bisa diapa-apain. Seperti ini pun nggak bisa teman-temannya. Nah, mau di zoom atau dikecilin pun nggak bisa sama sekali. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita close dulu baru masuk lagi teman-temannya. Dan di 18.4.1 ini masih sama aja, tidak ada perubahan sama sekali, entah dari Facebooknya yang belum update aplikasinya atau apa. Tapi gue ngerasa memang sedikit mengganggu teman-temannya. Kalau misalkan gue buka Facebook, mau buka iMessage tapi nggak bisa sama sekali, itu menurut gue secara pribadi sangat-sangat mengganggu teman-temannya. Kalian bisa lihat sendiri seperti ini. Kalau di compare dengan Instagram, kalau misalkan di Instagram itu kita langsung geser aja itu bisa loh teman-teman. Nah, sesantai ini teman-temannya, bisa aja sesantai ini guys ya, langsung geser. Nah, tapi kalau misalkan di Facebook dia masih ada loh untuk bugs-nya itu teman-temannya. Kalau kalian gimana? Oke, selanjutnya suara di Instagram itu ngikut. Jadi biasanya kalau misalkan kita buka home seperti ini, ada suara teman-temannya yang jadi, nah ini ada suara. Oke.
ini ada suara soundnya. Kemudian kalau misalkan kita geser ke bawah, dia akan mengikuti suara sound yang pertama. Jadi suara sound yang kedua ini juga bertabrakan. Jadi suara sound yang pertama ngikut, suara sound yang kedua juga ngikut. Jadi bertabrakan, ada dua suara. Tapi kalau di 1841 ini suara, kalau kita geser hilang suaranya. Jadi menurut gua secara pribadi, secara sekilas udah gua pakai seharian juga, memang untuk bug suara ngikut di IG ini udah diperbaiki oleh Apple teman-temannya. Jadi so far gua ngerasa memang aman-aman aja, tidak ada permasalahan sama sekali. That's good. Cuman Facebook tadi aja yang lumayan ngeselin sih menurut gua secara pribadi, guys. Oke, selanjutnya dari sisi WhatsApp. WhatsApp yang sebelumnya gue mengalami bug suara juga, tapi di WhatsApp yang sekarang ini gue ngerasa untuk dari bug suaranya aman-aman aja, tidak ada permasalahan sama sekali teman-temannya. Jadi untuk dari sisi WhatsApp sendiri, gue ngerasa memang udah diperbaiki oleh iOS 18.41 ini, guys ya. Terkait untuk dari sisi WiFi yang suka putus nyambung, gue tidak mengalami masalah itu di 18.4 dan juga di 18.41 ini. Untuk sampai detik ini pun gue tidak merasakan ada permasalahan sama sekali teman-temannya. Kemudian kalau untuk sinyal sendiri aman-aman aja, tidak ada permasalahan juga, santai-santai aja. Dia sebelumnya 18.4 juga baik-baik saja. Kemudian kalau untuk dari transisi kamera, kita cek dulu. Dari 0,5 ke 1 di sini gue bisa bilang, nah di sini sedikit mulus sih, walaupun memang ada sedikit kelihatan patah, tapi better sih dibandingkan dengan iOS 18.41. Ini yang gue rasakan teman-teman. Sebelumnya tuh dia patahnya tuh kayak berasa banget sih teman-temannya. Nah kalian bisa lihat sendiri di sini, oke, seperti ini. Ya menurut gue secara pribadi memang kalau untuk transisinya ini nggak bisa dibilang mulus 100%, tapi adalah sedikit perbaikannya teman-temannya. Jadi kalau untuk dari sisi transisi video gue masih tetap nyaman-nyaman aja teman-temannya. Nah kemudian gue akan bahas dari sisi penggunaan baterai alias efisiensi baterai, seberapa hemat sih untuk baterai di 1841 yang ada di iPhone 13 gue ini teman-temannya. Nah jadi kalau untuk pemakaian gue hari ini di angka 5 jam 56 menit, karena memang gue nggak terlalu sering pakai juga. Kemudian di sini kalau untuk last 10 days-nya, di sini kalian bisa lihat sendiri average rata-rata gue tuh di angka 5 jam 22 menit teman-temannya. Nah kalau menurut gue secara pribadi, kalau untuk dari penggunaan baterai di iOS 18.41 ini menurut gue agak sedikit boros dibandingkan dengan 18.4. Ini yang gue rasakan teman-temannya. Tapi semuanya tuh dikembalikan ke unit kalian masing-masing teman-temannya. Kalau misalkan gue secara pribadi sih untuk baterai aman-aman aja, tidak ada masalah. Tapi kalau untuk dari sisi suhu panas, gue ngerasa tetap samanya dengan 18.4 sebelumnya teman-teman. Jadi nggak terlalu panas, tapi kadang-kadang dia suka menghangat. Jadi so far untuk dari sisi suhu panas, dari sisi baterai, gue aman-aman aja sih di iPhone 13 gue ini teman-teman. Yang paling nggak aman itu mungkin dari sisi Facebook doang. Facebook nih gue agak kesel banget sih teman-teman, karena gue ngerasa secara pribadi cukup mengganggu, guys ya. Oke guys, jadi sekian ya review tentang iOS 18.41 yang ada di iPhone 13 gua. So far gue bisa bilang update aja ke 18.41, jangan nunggu di iPhone 18 di iOS 18.4 terus, karena menurut gue lebih better sih di 18.41. Seenggaknya beberapa bug sudah diperbaiki, walaupun di Facebook juga masih tetap kayak ngebugs gitu teman-temannya. Nah, jadi sekian yang bisa gue share ke kalian. Semoga ini membantu, semoga video ini membantu buat kalian yang pengen update tapi masih ragu-ragu. Tapi setelah gue install di iPhone 13 gue, aman banget sih guys, mantap banget ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.